Inilah pelatihan tantangan Elia tahun 2022, sesi yang ke-6. Mari. Presentasi ini tersedia dengan gratis bagi hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan. Kalau ingin presentasi ini, ya kirim email saja. Email saya, elijah003@gmail.com, atau boleh pakai WhatsApp, ya. +1 281 507 8517. Nah, saya mau ulangi tujuan pelatihan tantangan Elia ini. Tujuannya adalah melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya di tempat Injil untuk menyelesaikan amanat agung di Malaysia dan Indonesia pada akhir zaman ini. Nah, itulah tujuan utama daripada pelatihan ini. Jadi, ini bukan hanya untuk belajar menyembuhkan orang sakit, bukan hanya itu saja, tetapi untuk menyelesaikan amanat agung. Ya, itulah tujuan yang terutama. Karena kalau kita ingin menyelesaikan amanat agung, apalagi di Indonesia, Malaysia, di mana masih banyak suku-suku terabaikan, nah, biasanya mereka sangat keras terhadap Injil, susah dijangkau. Mereka harus menyaksikan mujizat dulu. Mujizat yang dahsyat yang belum pernah mereka saksikan. Baru hati mereka terbuka terima Isa atau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi itulah tujuan terutama daripada pelatihan ini. Untuk menyelesaikan amanat agung. Menjangkau suku-suku yang terabaikan untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, sesi ke-6. Kita akan belajar menghardik angin badai. Terus, gerakan masal suku Sunda kepada Isa Masih yang sudah mulai di Jawa Barat. Terus, menyembuhkan penyakit di Kisah Rasul-Rasul. Diulangi lagi. Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus ke gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Nah, pertanyaan, apakah Tuhan senang dengar seruan mereka ini? Nah, biasanya kita mengajar bahwa kalau kita berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkan kita, Tuhan pasti senang mendengar seruan kita. Kenapa? Karena begini, apabila kita berseru kepada Tuhan, artinya kita bersandar kepadanya, dan itu pasti menyenangkan Dia. Jelas. Tetapi apakah ini selalu benar? Mari. Kita ulangi ayat 25 lagi. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, yaitu kurang iman. Murid-muridnya dihardik oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena kurang percaya, yaitu kurang iman. Jadi di sini Yesus tidak senang dengar seruan mereka. Sebaliknya, Tuhan kecewa, mereka dihardik karena mereka kurang iman. Nah, iman macam manakah yang kurang pada mereka? Sehingga Yesus kecewa dengan mereka. Mereka kurang iman macam manakah? Nah, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya.
orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Iman macam manakah yang kurang pada mereka? Nanti kita akan lihat. Nanti sebentar. Mari kita dulu menyelidiki kegagalan murid-murid Yesus di Matius 17, di mana mereka gagal mengusir setan ayan dari seorang anak. Dan setelah itu, kita akan selidiki kegagalan yang satu lagi pada Matius 14, di mana Petrus gagal berjalan di atas air sehingga tenggelam. Jadi sekarang kita akan menyelidiki kedua kegagalan itu. Kita mulai dengan murid-murid Yesus gagal mengusir setan ayan dari anak di Matius 17 yang sudah kami pelajari. Kemudian murid-murid Yesus datang, bertanyalah kepada mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, yaitu kurang iman. Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, bukan sebesar, tapi seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, kepada penyakit ini, kepada setan ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Setan itu akan keluar. Penyakit itu akan sembuh. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Mereka, yaitu murid-murid Yesus, kurang iman macam apa di sini sehingga mereka gagal usir setan itu? Mereka gagal akibat dari kurang iman yang memindahkan gunung. Atau mereka kurang imannya Allah. Mereka bimbang. Mereka bisa mengusir setan itu sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kenapa mereka gagal? Mereka bimbang di hati. Artinya kurang iman yang memindahkan gunung atau kurang imannya Allah. Mempunyai imannya Allah terhadap sesuatu hal berarti saudara tidak bimbang hatimu tentang hal itu. Markus 11 ayat 22. Yesus berkata, punyalah iman yang Allah punya atau punyalah imannya Allah. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini atau setan ini atau penyakit ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi, mereka gagal usir setan ayan itu. Kenapa? Karena hati mereka bimbang. Mereka kurang imannya Allah. Kurang iman yang memindahkan gunung. Itu sebabnya mereka gagal. Bimbang. Kurang imannya Allah. Nah, kegagalan satu lagi yaitu Petrus tenggelam ke dalam air. Ini kita pelajari minggu yang lalu. Matius 11 ayat 31. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, yaitu yang kurang iman, mengapa engkau bimbang? Bimbang lagi. Bimbang yang menyebabkan Petrus tenggelam ke dalam air. Sebenarnya, apa yang Petrus ragukan sehingga dia tenggelam? Petrus tenggelam karena dia kurang imannya Allah. Dia bimbang dia sendiri bisa berjalan di atas air sebagaimana diperintahkan Yesus kepadanya. Datanglah. Sekali lagi, kenapa Petrus gagal? Karena kurang imannya Allah. Kurang iman yang memindahkan gunung.
di hatinya bimbang. Dia bisa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dia untuk menjalankan. Yaitu datanglah, berjalanlah di atas air. Petrus gagal berjalan di atas air karena kenapa? Hatinya bimbang. Dia kurang imannya Allah, kurang iman yang memindahkan gunung. Nah, sekarang mari kita berbalik ke kegagalan yang tadi itu. Pada waktu murid-murid di dalam perahu takut kepada angin badai dan danau dan berseru kepada Yesus, mereka kurang iman macam apakah? Mari. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, kurang iman." Nah, iman macam manakah yang mereka kurang sehingga mereka dihardik oleh Yesus? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Iman macam apa yang kurang pada mereka di sini? Pada kegagalan ini, yang mereka kurang adalah sama saja dengan yang mereka kurang pada kedua kegagalan tadi. Sama saja. Mereka kurang imannya Allah. Kurang iman yang memindahkan gunung. Mereka bimbang. Mereka tidak berani menghardik angin dan badai itu. Di hatinya bimbang. Tidak punya otoritas. Bimbang tentang otoritas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Jadi mereka tidak berani menghardik angin badai itu. Mereka bimbang. Jadi seharusnya mereka ambil tindakan apa di sini? Seharusnya di sini juga. Mereka kurang imannya Allah. Sama seperti kedua kegagalan yang tadi itu, di sini juga sama. Mereka kurang imannya Allah. Yesus mau mereka keluar perintah menghardik angin badai itu. Mujizat seperti ini sebetulnya tidak jarang terjadi. Sudah berkali-kali kami menyaksikannya. Saya beri kesaksian saya pribadi. Ya. Ini terjadi pada tahun 2000. Pada waktu saya di India Utara, saya bikin KKI. KKI, Kebaktian Kesembuhan Ilahi. Di India Utara, di mana angin badai dihardik. Ya. Kalau ingin baca kesaksiannya, di situ linknya pada situs kami. Nah, pada waktu itu, kami mengarahkan 5 kali KKI. Kebaktian Kesembuhan Ilahi. 5 kali. Ini di India Utara. Dan pada ketiga kebaktian yang pertama, itu sangat berhasil. Saya bawa firman Tuhan. Saya memberitakan Injil kepada orang ramai yang datang. Setelah itu, sebagai bukti kebenaran daripada Injil yang baru saya kabarkan itu, kami menyembuhkan orang sakit. Banyak orang sakit disembuhkan. Sembuh ajaib. Terus naik ke panggung bersaksi. Hasilnya banyak orang bertobat percaya kepada Yesus. Jadi pada ketiga kebaktian yang pertama itu sangat berhasil. Sangat berhasil. Ya. Terus yang keempat. Yang keempat seharusnya mulai kira-kira jam 2 sore hari itu. Jadi saya di hotel saya sudah persiapan. Jadi saya keluar, saya ke lapangan. Sesampainya ke lapangan itu, aduh, udah gelap. Udah mendung sekali. Walaupun baru jam 1, tapi udah gelap. Dan angin sudah mulai bertiup dengan keras sekali. Dan di langit ada kilat. Jadi sudah pasti angin badai lagi datang. Tapi begini, mereka udah mulai datang. Ya, kami udah sewa bis. Mereka udah bawa orang banyak. Mereka udah siap untuk mulai kebaktian.
Dan pada waktu itu angin badai lagi datang. Ya. Jadi mau nggak mau kita mulai puji-pujian. Ya. Nah, waktu puji-pujian ada seorang pastor India mendatangi saya. Dia salah satu pendeta yang mensponsori KKI ini. Dia mendatangi saya dan dia berkata, bagaimana kalau nanti udah selesai puji-pujian kita bubar saja. Mereka semua disuruh pulang saja. Nah, memang masuk di akal ya. Kan nanti angin badai sampai mulai hujan, aduh semua lari pulang ya. Jadi sebelumnya kita suruh mereka pulang dulu ya, masuk di akal sarannya. Tapi saya berkata tidak. Kami teruskan saja. Nah, bagaimana pikiran saya pada waktu itu? Begini ya. Ketiga kebaktian yang berlalu sudah sangat berhasil. Banyak orang sembuh. Banyak orang terima Yesus. Jadi di hati saya pikirannya, wah, iblis tidak senang dengan hasil pada ketiga kebaktian yang berlalu itu. Jadi hari ini dia menyerang. Dia kirim angin badai untuk membubarkan kita. Dan di hati saya begini, tidak, saya tidak terima. Saya tidak terima. Kita teruskan saja dalam nama Yesus. Jadi habis puji-pujian, saya ambil nik, saya naik ke mimbar. Waktu itu angin badai makin dekat. Saya berkata kepada mereka, saya bilang, mari kita berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan membubarkan angin badai ini. Terus saya tutup mata. Saya berdoa kepada Tuhan dulu. Minta belas kasihan daripada Tuhan. Minta Tuhan membubarkan angin badai ini supaya kami bisa teruskan KKI ini. Dalam nama Yesus. Amin. Habis doa, saya buka mata. Saya nengok ke langit. Saya menghardik angin badai yang lagi datang itu. Dalam nama Yesus, aku menghardik semua hujan, tidak boleh hujan. Semua angin berhenti dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku tengking. Aku menghardik angin badai ini. Harus mereda sekarang dalam nama Yesus. Pergilah. Nah, memang tindakan itu ada risikonya, ya. Bagaimana kalau setelah menghardik angin badai itu, mulai hujan. Kita malu kan? Tapi begini, kita hamba-hamba Tuhan tidak takut malu. Pokoknya kita memberitakan Injil, kita tidak takut gagal. Apa saja yang kita diperintahkan untuk jalankan, kita jalankan. Kita membawa firman Tuhan, kita menyembuhkan orang sakit, kita usir setan dan tidak takut kegagalan. Karena kenapa di hati kita mengerti firman Tuhan. Kita sudah diberi otoritas dan otoritas itu dijalankan dengan keluar perintah, dengan imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung. Nah, bagaimana hasilnya setelah aku menghardik angin badai itu? Begini, anginnya berhenti, kilatnya berhenti, tidak ada hujan sama sekali. Haleluya. Terus saya masih lihat, ke kanan saya. Wah, saya lihat ada hujan juga kalau di jarak jauh. Hujan. Saya lihat ke kiri. Wah, dari jauh saya lihat hujan juga. Tapi di tengah-tengah tidak ada hujan. Puji Tuhan. Tidak ada angin. Tidak ada kilat. Puji Tuhan. Angin badai itu berhenti. Tidak ada. Puji Tuhan. Dan mereka yang hadir menyaksikan mujizat itu. Dan saya mulai membawa firman Tuhan dengan penuh semangat.
Karena baru saja menyaksikan mujizat yang dahsyat itu. Saya bawa firman Tuhan. Setelah itu menyembuhkan orang sakit. Usir setan. Banyak orang disembuhkan. Mereka naik ke mimbar. Bersaksi tentang apa yang mereka alami dari Tuhan. Setelah itu saya berkata, siapa mau percaya kepada Yesus? Banyak orang angkat tangan. Mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada akhir KKI itu. Pada waktu itu, ya, mereka yang disembuhkan, yang diselamatkan, lagi bersaksi dari mimbar. Pada waktu itulah ada sedikit gerimis turun dari langit. Bagi saya, itu embun yang dari surga untuk menyegarkan kita. Itu yang kami saksikan di India Utara pada tahun itu. Haleluya. Jadi dalam penginjilan, saudara-saudari bisa berbuat yang sama dengan menjalankan otoritas. Jadi begini, jangan memakai otoritas ini hanya untuk sendiri enak saja, ya. Bukan untuk, it's not for our personal convenience, bukan. Tapi harus dijalankan dalam konteksnya. Pemberitaan Injil kepada mereka yang belum pernah dengar. Itu konteksnya otoritas ini. Dijalankan dalam rangka penginjilan menjangkau orang-orang baru. Jangan hanya pakai otoritas untuk supaya kita enak aja. Jangan, ya. Sudah banyak kesaksian seperti ini dari hamba-hamba Tuhan yang terlatih. Sudah banyak. Sekarang, kembali kepada ketiga kegagalan murid-murid. Jadi kalian yang mendengar hal ini, ingatlah, nanti kalau kalian lagi di luar membawa firman Tuhan kepada orang yang belum percaya, dan angin badai lagi datang, ingatlah, angin badai itu dihardik dalam nama Yesus. Supaya jangan mengganggu pemberitaanmu kepada orang yang belum percaya. Ingatlah, ingatlah. Nah, sekarang kembali kepada ketiga kegagalan murid-murid. 3 kali, ya, murid-muridnya mengecewakan Tuhan. 3 kali. Yang pertama kali, mereka gagal usir setan ayam dari anak itu. Yang kedua, Petrus tenggelam ke dalam air. Yang ketiga, mereka tidak berani menghadiri angin badai di Danau Galilea itu. 3 kali mereka mengecewakan Tuhan. Kita tidak mau mengecewakan Tuhan. Amin. Nah, setiap kali mereka gagal menjalankan sesuatu hal yang seharusnya mereka dapat melakukan. Pada setiap kegagalan, mereka gagal oleh karena mereka kurang apa? Kurang imannya Allah. Kurang iman yang memindahkan gunung. Mereka bimbang. Mereka bimbang. Mereka bisa menjalankan mujizat. Mereka bimbang. Mereka bisa usir setan. Mereka bimbang. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, jelas sekali, ya, murid-murid Yesus mempunyai iman kepada Tuhan yang cukup kuat. Murid-murid Yesus di Injil punya iman kepada Tuhan. Itu jelas, ya. Misalnya di Matius 14, Petrus tenggelam ke dalam air dan berseru kepada Tuhan meminta keselamatan. Artinya Petrus beriman kepada Tuhan untuk diselamatkan. Dan di Matius 8, murid-muridnya berseru kepada Tuhan minta diselamatkan dari angin badai. Artinya mereka punya iman kepada Tuhan untuk diselamatkan. Jelas mereka benar-benar punya iman kepada Tuhan. Itu jelas, ya. Tetapi di sini mereka kurang imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung untuk mereka sendiri menghardik angin badai itu. Nah, begini. Terhadap orang luar, Yesus itu tidak sama. Tidak sama terhadap orang luar. Orang luar yang datang kepada Yesus minta kesembuhan
sering dipuji oleh Tuhan. Bukan dihadik oleh Tuhan, tapi dipuji oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka percaya mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Yaitu mereka punya iman kepada Tuhan. Mereka percaya Tuhan bisa menyembuhkan mereka. Itu artinya iman kepada Tuhan. Sebaliknya, Yesus berkali-kali menghadik murid-muridnya pada waktu mereka gagal menjalankan mujizat. Kenapa? Karena mereka kurang imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung. Jelas murid-murid Yesus punya iman kepada Tuhan. Jelas itu ada. Kita semua punya iman kepada Tuhan. Yang kurang adalah imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung. Itu yang kurang pada kita murid-murid Yesus. Nah, kenapa terhadap orang luar, Yesus lemah lembut, sering memuji mereka, tetapi terhadap murid-muridnya, dia ketat sekali. Kenapa? Kenapa? Itu oleh karena Tuhan sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menyelesaikan amanat agung yang akan dipercayakan kepada mereka setelah ia naik ke surga. Hari ini, kita sudah masuk hari-hari terakhir di mana amanat agung harus digenapkan di Malaysia dan di Indonesia. Sudah masuk akhir zaman, saudara-saudari. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia melatih dan memperlengkapi mereka menjalankan hal-hal yang luar biasa sebagai bukti bahawa dialah Mesias, yaitu satu-satunya jalan kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Buktinya adalah mujizat-mujizat yang dahsyat. Itulah sebabnya pelatihannya kepada murid-muridnya ketat sekali. Amanat agung akan dipercayakan ke dalam tangan mereka. Demikian juga hari ini, saudara-saudari sekarang diperlengkapi untuk menggenapkan amanat agung di Malaysia, di Indonesia. Dan untuk saudara-saudari memperlengkapi murid-murid lain juga untuk melakukan hal yang sama. Kalian juga akan memuridkan murid-murid yang lain. Inilah pelatihan untuk pasukan khusus kerajaan Allah pada akhir zaman ini. Training for Special Forces Kingdom of God. Ini pelatihan tantangan Elia. Untuk pasukan khusus kerajaan Allah. Di mana kita sudah diberi otoritas untuk melakukan sesuatu hal. Kita tidak boleh takut atau bimbang. Tidak boleh. Sebaliknya, kita harus ambil tindakan sebagaimana kita diperintahkan oleh atasan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus ambil tindakan dengan keluar perintah dengan imannya Allah. Dengan iman yang memindahkan gunung tanpa bimbang. Baru musuh kita akan taat kepada perintah kita. Baru bawahan kita akan tunduk kepada perintah kita. Kita keluar perintah dengan imannya Allah. Dengan iman yang memindahkan gunung. Nah, saya mau menyaksikan hal ini, yaitu gerakan massal suku Sunda kepada Isa Al-Masih. Pada akhir tahun 2003, Pelayanan Tantangan Elia mengadakan pelatihan di kota Bandung untuk menjangkau suku terabaikan terbesar di dunia yang belum mengenal Injil. Suku itu, suku Sunda di Jawa Barat. Suku Sunda.
suku terabaikan terbesar di dunia. Suku Sunda terdiri dari 45 juta orang beragama Islam yang dikenal sangat menentang Injil, sangat anti, sangat keras terhadap Injil. Bila dijangkau dengan metode-metode penginjilan tradisional, yaitu bawa beras dan semua pekerjaan-pekerjaan sosial. Kalau Injil dibawa dengan begitu, dengan cara tradisional, mereka menolak. Di dalam pelatihan tersebut, kami melatih para hamba Tuhan bagaimana menyembuhkan orang sakit di dalam nama Isa Al-Masih. Untuk membuktikan kepada orang-orang Sunda bahawa Isa adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Setelah pelatihan, kami adakan kebaktian kesembuhan ilahi, KKI. Bukan KKR. KKR hanya untuk orang Kristen saja. Tapi ini KKI, kebaktian kesembuhan ilahi bagi orang yang belum percaya. Sejumlah orang Sunda datang dan mendengar Injil dan menyaksikan mujizat kesembuhan yang dilakukan di dalam nama Isa Al-Masih pada waktu itu. Dan ini oleh murid-murid Yesus yang baru kami latih. Beberapa dari mereka, iaitu dari orang-orang Sunda itu, bahkan disembuhkan dan mereka memberi kesaksian. Ini fotonya. Ini fotonya. Pelatihannya dan KKI itu terjadi bulan September, Oktober tahun 2003. Menjangkau suku Sunda di Bandung. Inilah 100 murid yang kami latih sebelum KKI itu. Mereka dilatih, mereka bersiap sedia berperang, iaitu membuktikan Isa adalah satu-satunya jalan ke surga dengan menyembuhkan orang sakit secara ilahi dan dahsyat. Nah, jadi setelah saya membawa Injil kepada mereka, murid-murid Yesus yang baru dilatih itu, saya suruh mereka menyembuhkan orang sakit, meletakkan tangan atas orang sakit, terus keluar perintah kepada sakit penyakit itu dalam nama Isa. Hasilnya banyak orang disembuhkan, termasuk orang Sunda, dan menyaksikan kuasa Tuhan dari panggung. Itu Bapa di atas panggung, dia bersaksi tentang kesembuhannya. Lebih dari separuh daripada orang Sunda yang hadir terima Isa sebagai Al-Masih. Puji Tuhan. Itu saya di atas panggung pakai batik itu, sebelah kanan itu saya. Ya. Mereka tidak diminta untuk menyangkal agama mereka dan juga budaya mereka secara formal, lalu berpindah agama di depan umum menjadi pemeluk agama Kristen. Tidak diminta pindah agama. Tidak diminta menjadi orang Kristen. Tidak. Yang kalau agama Kristen selama ini dikenal oleh masyarakat mereka sebagai agama penjajah. Kalau di Indonesia itu dijajahi oleh orang Belanda selama 350 tahun. Jadi kalau agama Kristen dikenal sebagai agama orang bule, agama orang Belanda. Nah, di luar, mereka yang terima Isa tetap tampak sebagai pemeluk agama Islam yang setia dari luar. Pakaiannya tetap sama. Namun kini di hatinya, mereka adalah pengikut Isa Al-Masih yang telah lahir baru. Dari luar mereka tetap seperti orang Muslim, tapi di hatinya sudah lahir baru menjadi pengikut Isa Al-Masih. Sudah lahir baru. Mereka menyembah Allah dan dimuridkan sesuai dengan ajaran Alkitab. Tidak pakai Quran lagi, tapi belajar firman Tuhan, Alkitab.
Dan bukan di gedung gereja. Mereka tidak disuruh tiap hari Minggu masuk gereja. Tidak. Melainkan di tempat lain yang tidak disebut gereja. Seperti ya di rumah masing-masing, di situ mereka dimuridkan, di situ mereka berkumpul. Namanya gereja rumah atau persekutuan rumah. Mereka tidak disuruh masuk gereja tradisional tiap hari Minggu. Tidak. Jadi, dengan cara ini, salah satu hamba Tuhan yang dilatih dengan pelatihan tantangan Elia pada tahun 2003 itu, namanya Pak Elias, kini telah menjangkau lebih dari 6,000 orang Sunda bagi kerajaan Allah. Itu laporan dari tahun yang lalu. Sekarang lebih banyak lagi. Bahkan para ulama mereka, imam-imam mereka kini telah menjadi murid Isa Al-Masih. Pada awalnya mereka tertarik oleh manifestasi kuasa mujizat kesembuhan yang diberikan oleh Isa kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksinya yang efektif. Suatu hari kelak, suku Sunda yang tak terjangkau ini akan dijabarkan ulang oleh para ahli misiologi menjadi suku yang sudah terjangkau. Sudah mulai. Mereka bukannya telah dikristenisasi. Karena Yesus pun tidak bermaksud demikian. Yesus tidak mau kristenisasi. Bukan. Yang dia mau Injil dikabarkan. Yang dia mau banyak murid-murid yang mengikutinya. Yang menaati perintahnya. Dia tidak mau kristenisasi. Tidak. Akan tetapi di tengah mereka, iaitu suku Sunda ini, pada komunitas mereka sendiri, mereka akan memiliki suatu tubuh orang percaya yang penuh kuasa, yang secara potensial dapat menggenapkan amat agung yang diberikan kepada mereka untuk menjangkau suku mereka sendiri. Saudara-saudari akan berbuat yang sama di seluruh Malaysia dan Indonesia. Amin. Seharusnya amin. Nah, itulah tujuan daripada pelatihan tantangan Elia ini. Bukan hanya belajar menyembuhkan orang sakit, tapi belajar menggenapkan amanat agung pada akhir zaman ini. Amin. Jadi tugas kami ialah menyelesaikan amanat agung. Kita pakai kontekstualisasi. Apa artinya kontekstualisasi? Begini, kita tidak kabarkan agama Kristen. Tidak. Kita tidak bilang harus pindah agama, masuk agama Kristen. Tidak. Kita tidak sebut kata agama Kristen. Tidak. Kami tidak bilang, harus ke gereja tiap hari Minggu. Tidak. Tapi harus dimuridkan. Di tempat yang tidak disebut gereja. Mungkin di rumah persekutuan saja. Itu namanya kontekstualisasi. Tidak ada yang pindah agama, tapi ada yang masuk kerajaan surga dengan beriman kepada Isa yang mati di kayu salib, yang menanggung dosa kami, yang naik ke surga, yang akan datang kembali. Itu yang kita kabarkan, bukan agama Kristen. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan siapa saja. Hanya Yesus, yaitu Isa, bisa menyelamatkan kita. Itu namanya kontekstualisasi. Yang kedua, penginjilan yang disertai mujizat yang dahsyat. Yang belum pernah mereka alami. Ini kedua hal yang penting. Kalau kita mau menyelesaikan amanat agung di Malaysia dan di Indonesia. Kontekstualisasi dan mujizat yang dahsyat. Kalian akan menghasilkan penyelesaian amanat agung di Malaysia dan Indonesia pada akhir zaman ini. Amin.
Daripada membangun gedung gereja tradisional, kita akan menanam ribu-ribuan gereja rumah atau persekutuan rumah di mana-mana. Ongkosnya lebih ringan juga. Ya. Di India, dalam jangka waktu tidak sampai 4 tahun, 1,000 gereja rumah dimulai oleh pekerja-pekerja terlatih kami di India. Itu hasil dari banyak mujizat yang terjadi di India. Ini satu kesaksian. Ini dari Ibu Lily Teresia yang tadi sudah bersaksi. Setelah disembuhkan dari serangan jantung, seorang ibu percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah videonya yang saya terima dari Ibu Lily Teresia yang tadi sudah bersaksi. Mari. Selamat malam. Ini adalah Ama. Ya, 3 bulan lalu sempat sesek dada, sempat ada debar jantung. Tapi sekarang Ama ini sudah sehat. Masih sakit Ama? Enggak. Hah? Enggak, Jantungnya sudah sehat? sehat. Tuhan Yesus yang sembuhkan? Iya, betul. Iya. Sekarang udah enak ya? Enggak. Gimana Ama rasa sekarang? Enggak apa-apa. 100%? Baik. Sudah. Awalnya gimana? Sempat sesek? Ya. Enggak lah, enggak selera makan. Kalau makan itu mana? Sekarang udah enggak. Iya udah enggak. Iya. Jantung udah enakan? Iya. Iya. Kemarin sempat jantung sakit ya. Debar ya? Apa namanya? Debar jantung. Masih suka debar lagi? Enggak. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan ibu ini juga sudah sembuh percaya kepada Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu maksud dari pelatihan ini. Setelah orang belum percaya disembuhkan dengan ajaib, hati mereka terbuka, percaya kepada Yesus atau kepada Isa. Nah, minggu depan, sesi 7, kita belajar menyembuhkan orang sakit di Kisah Rasul-Rasul, diteruskan, dilanjutkan. Bagaimana di Kisah Rasul-Rasul, murid-murid Yesus menyembuhkan orang sakit. Terus kita belajar membangkitkan orang mati. Dan ada videonya. Orang Sunda yang sudah mati dibangkitkan. Ada videonya untuk minggu depan. Jadi, datang lagi dalam 1 minggu pada waktu yang sama, Zoom yang sama. Ikutlah minggu depan, hari Selasa malam. Nah, ini satu pengumuman yang penting. Tambahan sesi terakhir untuk KKI. Sesi terakhir ialah sesi 10. Di situ kita mengarahkan KKI, Kebaktian Kesembuhan Ilahi. Tidak ada pengajaran lagi, tidak ada pelatihan lagi. Tapi begini, kalian membawa orang-orang yang belum percaya untuk mendengar Injil pada sesi itu dan untuk disembuhkan, untuk menyaksikan mujizat, untuk mengalami mujizat-mujizat pada sesi 10 itu. Jadi, bawalah orang yang belum percaya ya, sesi yang terakhir, sesi 10 itu. Bawalah orang yang belum percaya. Saya mulai dengan membawa firman Tuhan, dengan membawa Injil. Injil aja saya kabarkan. Habis itu sebagai bukti kebenaran daripada Injil, kita semua bersama-sama, kita akan meletakkan tangan atas orang sakit. Kita akan menyembuhkan mereka dengan otoritas. Banyak orang akan sembuh. Dan banyak orang akan bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kalian kenal orang yang belum percaya, yang punya Zoom, kalau tidak bisa datang ke rumah untuk bersama-sama dengan diri saudara-saudari, kasih mereka Zoom aja supaya mereka bisa ikut pakai Zoom untuk mendengar Injil dan untuk disembuhkan dan untuk terima Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sesi ke-10, sesi yang terakhir. Nah, sekarang saya mau melayani orang yang sakit jantung.
Ada siapa yang sakit jantung? Pada saat ini lagi sakit jantung, ada gejala-gejalanya, misalnya kurang ada tenaga, atau jantungnya sakit, atau berdebar-debar dengan tidak normal. Kalau ada yang sakit jantung disertai gejala-gejalanya dan ingin disembuhkan, sekarang silakan untuk disembuhkan. Ya. Nah, sekarang tunggu sebentar ya. Sekarang boleh unmute. Bagi mereka yang ingin disembuhkan, silakan ya. Silakan. Siapa mau disembuhkan dari sakit jantung? Siapa? Silakan. Belum ada ya. Begini saja ya. Kita melayani kesembuhan massal, biar sakit apapun boleh kita melayani aja. Ya. Jadi sekarang di mana saudara-saudari mengalami sakit, di situ kalian meletakkan tangan atas bagian badan itu. Sekarang meletakkan tangan atas bagian badan yang mengalami sakit itu. Untuk apa? Mengalirkan tenaga kesembuhan. Terus kita akan keluar perintah dalam nama Isa, dalam nama Yesus. Kami akan tengking semua roh sakit penyakit. Semua penyakit harus dalam nama Yesus pergi. Enyalah. Ya? Udah siap? Ya? Siapa saja yang ingin disembuhkan. Misalnya kalau sakit jantung, tangannya diletakkan atas jantung. Kalau sakit kepala, di atas kepala. Di mana saja ada sakit, di situ meletakkan tanganmu. Ya. Terus ikut keluar perintah. Kalau saudara adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, saudara juga punya otoritas ini. Jadi saudara ikut saya keluar perintah kepada yang mengganggu diri saudara itu di badanmu. Ya. Sudah. Sudah siap? Okey. Kalian boleh unmute kalau mau. Ya. Boleh unmute. Terus ikut keluar perintah. Mari. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit kami tangking. Sakit penyakit kami Dalam nama Yesus. Semua roh sakit penyakit keluar. Keluar. Yesus semua roh Enyalah. penyakit keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mesias. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sakit kepala hilang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sembuh. Sembuh total. Sembuh total. Segala sakit penyakit. Sembuh. Enyalah engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau dipulihkan. Engkau dipulihkan. Engkau disembuhkan. Engkau disembuhkan. Sakit penyakit hilang. Penyakit hilang. Jangan balik kembali. Jangan balik kembali. Dalam nama Isa Al-Masih. Dalam nama Tuhan. Roh sakit penyakit keluar. Roh sakit penyakit keluar. Jangan balik kembali selama-lamanya. Kembali selama-lamanya. Isa Al-Masih menyembuhkan engkau. Isa Masih menyembuhkan engkau. Sembuh. Pulih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh total. Jadilah engkau sembuh. Nama Yesus. Dalam nama Yesus. Siapa sudah sembuh, beri kesaksian. Siapa sudah sembuh, beri kesaksian. Yang sudah sembuh. Yang sakit tadi sudah hilang. Beri kesaksian sekarang. Yang belum sembuh, nanti masuk break room untuk kelanjutan.
Kalau belum sembuh, sabar aja ya. Nanti saudara yang belum sembuh masuk break room untuk dilayani. Untuk dilayani terus sampai sembuh total. Siapa yang sembuh? Beri kesaksian. Silakan. Pas kita di situ. Siapa? Siapa ini? Pak William. Ya. Silakan. Yang sudah sembuh. Hello, Brother Rio. Good to see you. Siapa sudah sembuh? Ayo. Pasti ada yang sudah sembuh. Jangan malu. Jangan malu. Beri kesaksian. How are you doing, Joy? Gimana, Joy? Sudah lebih enak belum? Joy? Joy Chu? Gimana? Gimana kepalanya sekarang? Saya punya macam cakap saya punya badan macam ada roh jahat sudah keluar. Sudah keluar. Sudah keluar. Oh. Roh jahat. Jadi tadi rasanya gimana tadi? Sebelum roh jahat itu keluar, gimana rasanya tadi? Tadi ya. Macam sangat ringan lah. Jadi sekarang gimana rasanya sekarang? Tadi berat, tapi sekarang sudah ringan. Sudah ringan. Puji Tuhan ya. Jadi gini Joy, kadang-kadang roh jahat suka balik ya. Jadi Joy punya otoritas untuk tangking dia. Kalau Joy rasanya mau balik kembali, Joy harus jalankan otoritas. Joy keluar perintah dalam nama Yesus. Inilah engkau pergi dalam nama Yesus. Jangan balik kembali dalam nama Yesus. Joy, mengerti enggak Joy? Mengerti. Mengerti ya. Jadi otoritas ini dijalankan terus. Jangan sampai roh jahat itu balik kembali. Amin. Jadi ini terserah Joy karena Joy punya otoritas untuk usir dia. Jadi kalau rasanya dia mau balik, ditangking dalam nama Yesus, dalam nama Isa dengan otoritas. Amin Joy? Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada siapa lagi yang tadi sembuh? Saya percaya. Ada yang satu lagi. Jangan malu, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saudara atau saudari sudah sembuh, silakan. Silakan, ada siapa? Siapa? Ayo cepat, jangan malu. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang sudah sembuh. Satu lagi. Nah, begini ya. Siapa mengalami kemajuan? Ada baik sedikit tapi belum sembuh total. Ada siapa? Kalau begini ya, nanti masuk break room untuk kelanjutan, untuk pelayanan kelanjutan, masuk break room ya. Di situ kalian akan dilayani lagi sampai sembuh total. Ya. Jadi yang belum sembuh atau belum sembuh total, setelah saya pergi, kalian masuk break room untuk kelanjutan pelayanan. Amen. Amen. Yang akan melayani Pak Rio, Ibu Lily Teresia, Ibu Priscilla, dan yang lain-lain, mereka akan melayani kalian sampai kalian sembuh total. Amen. Amen. Amin. Amen. Jadi siapa sekarang yang take over? Siapa yang jadi host? Pastor David. Pastor David jadi host. Okay. Pastor David, tunggu ya. Oh, Pastor David. Can you see Mrs. Ong? I think that's the same one. Mrs. Ong. Yeah. Oh. Just Pastor Okay, David. P Pastor Ong. Can't David. see, Yeah, P can't Ong. see Yeah. him. Okay. Oh, yeah. Okay. Pastor David,